Guru Zuhdi pernah mengatakan kalau kaya tidak berarti mulia, tapi miskin juga tidak berarti hina. Tapi kenapa kebanyakan orang mengais validasi menggunakan kekayaannya? Kita akan bahas di konten Panderwara, yang penting pandernya aja dulu. Oke, selamat datang di konten Panderwara. Ini konten pertama saya. Perkenalan, saya Ahmad Dail, saya penulis. Ya, cuma itu. Kali ini kita akan membahas kenapa orang ingin terlihat kaya. Kenapa? Karena kekayaan keren atau membuat seseorang jadi terlihat superior. Memang kekayaan banyak mendatangkan kemudahan. Kekayaan bisa mendatangkan privilege. Kekayaan bisa membuat kita menjadi punya power. Kekayaan bisa memudahkan kita dalam banyak hal. Tapi di sisi lain juga kita sepakat bahwa kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Kalau kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan, apalagi kemiskinan dong. Kita bicara realita dulu ya. Bahwa kemiskinan itu membuat hidup susah. Iya kan? Kalau kita miskin, semuanya jadi serba susah. Dan bersyukur itu bukan solusi. Bersyukur itu hanyalah sebuah opsi di mana kita gak punya pilihan lain selain menerima keadaan. Bersyukur hanya sebuah opsi untuk bertahan, tapi bukan jalan keluar. Karena ketika kita sakit ya, dengan kita bersyukur, ya penyakit kita tidak jadi sembuh kan. Biaya pengobatan kita tidak ditanggung oleh rasa syukur kita. Tapi dengan bersyukur, kita bisa tidak mengeluh. Dengan bersyukur kita bisa berdamai dengan sakit yang sedang kita derita. Setidaknya gak nambah siksa batin lah. Bersyukur itu simbol dimana kita menerima keadaan. Kendati bersyukur tidak merubah keadaan secara realita ya. Tapi dengan kita bersyukur, keadaan yang secara realitanya ini menyusahkan, dalam hal ini adalah kemiskinan, akhirnya kita bisa merasa cukup yang padahal serba kekurangan ini karena bersyukur. Tapi bersyukur bukan berarti berputus asa ya. Bersyukur bukan berarti kita tidak ingin keadaan yang lebih baik. Bersyukur itu kita sadar keadaan yang kita hadapi ini sebenarnya tidak nyaman. Kemudian kita memilih untuk bersyukur agar bisa menerima keadaan yang tidak nyaman ini. Tapi kita tetap berharap keadaan ini menjadi lebih baik. Bukan karena kita tidak bersyukur. Konsepnya begini. Bersyukur itu menerima apa yang sebenarnya kurang, hingga akhirnya rasa syukur tadi membuat kita merasa cukup. Tapi juga tidak menolak atau bukan berarti tidak menginginkan lebih. Bedanya apa? Bedanya orang yang bersyukur dan tidak bersyukur. Sederhananya begini. Orang yang bersyukur tetap boleh, tetap bisa ingin keadaan yang lebih baik. Akan tetapi kalau dia tidak bisa mencapai keadaan yang lebih baik itu, dia tidak ngeluh, dia tidak frustasi, dia baik-baik saja. Sedangkan orang yang tidak bersyukur, dia ingin keadaan yang lebih baik, dan ketika tidak mencapai keadaan yang lebih baik itu, dia frustasi, dia tidak bisa terima intinya. Oke, kita bergeser dari keadaan sulit dan rasa syukur tadi menuju ke keadaan yang lebih baik. Dalam artian kaya ya, bukan keadaan yang lebih baik, tapi kaya. Tadi kan kita sepakat bahwa kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan. Kok bisa? Ya bisa lah, masa enggak pula.
Kenapa kekayaan gak bisa beli kebahagiaan? Karena kekayaan sekalipun tidak bisa menjamin kita untuk tidak hidup susah. Karena ketika taraf kehidupan kita sudah mapan, kebutuhan sandang, pangan, papan terpenuhi dengan baik, kita punya transportasi yang memadai untuk menunjang mobilitas kita, kita juga punya hunian yang layak. Ya ampun, ribet banget. Maaf ya kalau bocor, harap dimaklumi saja. Nanti saya beli apartemen deh. Kemudian juga kita, ya tadi hunian yang layak, apartemen biar gak terganggu sama tetangga. Kemudian kita juga punya pekerjaan yang dari pekerjaan itu kita berpenghasilan yang cukup untuk biaya hidup. Dengan segala kebutuhan utama yang sudah terpenuhi, lalu kita ingin melampaui kebutuhan yang sudah cukup ini, kebutuhan yang sudah terpenuhi ini, maka itu berpotensi untuk membuat hidup kita sulit, berpotensi untuk menjerumuskan kita dalam kesusahan. Padahal keadaan hidup kita udah nyaman nih, tapi kita sendiri yang cari-cari masalah. Kok bisa? Ya bisa lah, masa enggak pula. Misal saya hanya punya motor. Itu bukan misal sih, tapi emang saya cuma punya motor ya. Sebenarnya kan dengan motor ini mobilitas saya udah terpenuhi, cuman kurang nyaman. Kurang nyamannya kenapa? Karena sering kepanasan dan sesekali kehujanan. Lalu ketika saya punya kesempatan atau kemampuan untuk beli mobil, kebutuhan saya untuk dalam hal mobilitas ini selain terpenuhi juga meningkat. Yang awalnya hanya terpenuhi jadi lebih nyaman dan lebih baik. Bahagia dong harusnya. Bahagia karena gak kehujanan, gak kepanasan, bisa muat penumpang lebih. Tapi ketika saya sudah punya mobil, kemudian ingin punya mobil baru yang lebih bagus lagi, disitulah gerbang dimana saya membuka semua potensi kesusahan hidup saya. Kenapa? Karena ketika pertama kali beli mobil, motif pertama dan utamanya adalah untuk menunjang kebutuhan saya menjadi lebih baik. Dan itu terpenuhi dengan mobil. Dan itu terpenuhi dengan mobil apapun, mobil murah sekalipun. Kemudian ketika saya mau ganti mobil baru yang lebih bagus lagi, sedangkan orientasi awalnya sudah terpenuhi, kebutuhannya udah terpenuhi nih, mobilitas saya udah bagus nih, udah nyaman, udah gak kepanasan, udah gak kehujanan lagi. Kemudian saya beli mobil lagi. Kira-kira motifnya apa coba? Karena fungsinya kan udah bergeser nih. Udah bukan nyari fungsi lagi kan. Barangkali nyari gengsi. Dan itu yang sering terjadi. Dan itulah kenapa kekayaan gak menjamin hidup kita tidak akan susah. Ini awal mulanya. Manusia itu kebanyakan tidak cukup hanya dengan berbahagia. Padahal untuk jadi bahagia aja itu gak mudah loh. Kan misal contoh sebelumnya, untuk menjadi lebih bahagia dalam sektor mobilitas, saya mesti punya mobil agar mobilitas saya lebih nyaman. Itu gak mudah loh. Sekalipun orang bisa bersyukur kan, di awal udah dijelaskan kan, orang bisa bersyukur agar dia merasa keadaannya jadi lebih baik. Tapi realitanya kan gak begitu ya. Manusia tidak cukup hanya dengan berbahagia saja. Di level selanjutnya, kita ingin menunjukkan kebahagiaan itu.
Dan tidak cukup sampai di situ. Kita juga ingin kebahagiaan itu diakui. Dan di sini repotnya. Dan di sini yang bikin susahnya. Padahal jelas semakin tinggi kita mematok standar kebahagiaan kita, maka kebahagiaan itu akan semakin sulit diraih. Tapi memang banyak orang yang mau repot hanya untuk meraih standar-standar ini. Akhirnya kebahagiaannya gak diraih lagi. Yang mana sebenarnya mungkin kebahagiaan itu udah diraih, tapi karena standar-standar ini, akhirnya yang mau diraih ini cuma standar. Muka lo standar. Makanya barang-barang branded semahal apapun tetap dibeli kan. Karena tas seharga 100 ribu sama tas yang seharga 10 juta, meski punya fungsi yang sama, tapi tas yang seharga 10 juta punya fungsi untuk mengais validasi. Karena gak ada orang yang diakui hanya gara-gara pakai tas 100 ribuan. Kecuali lu orang yang terkenal, orang hebat, atau memang orang yang tajir melintir lah. Ketika pakai tas 100 ribuan ya, yang dapat value tas 100 ribuannya, karena dirinya sendiri udah punya value untuk itu. Dan sedangkan orang yang gak punya value itu, mau gak mau ketergantungan sama hal-hal eksistensial macam ini. Tapi kan gak banyak orang yang kualitas dirinya sampai pada tahap itu. Makanya ya orang perlu barang-barang mewah. Karena kalau tahap dirinya udah sampai di situ ya, pakai barang sederhana juga orang bakal kagum sama dia. Mengutip kata-katanya Adriano Calbi ya, soalnya ini bagus banget sih dan kena banget sama konteks yang sedang dibicarakan. Jadi dia bilang kalau stiker happy family itu cuma ada di mobil murah. Kenapa? Karena kalau orang sudah pakai Fortuner, dia gak perlu lagi pakai stiker happy family. Dengan Fortunernya aja dia udah menunjukin taraf hidupnya gimana kan. Walau mungkin yang pakai Fortuner masih perlu lampu strobo ya, tapi itu cuma analogi, gak perlu terlalu diseriusin lah. Balik lagi sama kata-kata Guru Zuhdi di awal, bahwa kaya tidak berarti mulia dan miskin tidak berarti hina. Artinya apa? Kekayaan tanpa dibarengi mindset, tanpa dibarengi kualitas diri, tanpa dibarengi skill atau kebaikan hati, ya gak ada kemuliaannya. Makanya orang bisa beli barang mahal tapi belum tentu bisa beli kelasnya. Makanya banyak orang yang sebenarnya yang dipakai itu barang ori, barang mahal, tapi norak. Kenapa? Karena dia cuma bisa beli barangnya tapi kelasnya belum sampai di situ. Makanya Nagita Slavina kan nggak pernah tuh ke kondangan pakai gelang emas sampai siku, terus kalung emas segede rantai kan. Karena kelasnya udah ada di sana. Dia pakai barang-barang murah sekalipun ya orang tahu dia orang kaya. Jadi kayaknya orang yang beneran kaya itu orang yang gak bergantung sama hartanya atau faktor-faktor eksternal di luar dirinya untuk menunjukin kalau dia kaya. Kalau dia masih ketergantungan ya artinya dia gak kaya, dia susah juga. Sekalipun dia kaya sebenarnya secara realita ya. Jadi ada satu quote yang cukup membekas ya berkaitan dengan pembahasan ini. Ini dialog dari film India yang saya lupa judulnya lagi. Aduh, apa ya? Ya kalau tahu komen ya. Kayak ada aja yang komen. Film India ini berceritakan seorang pria dewasa yang mengurus ibunya, tapi dia punya keadaan spesial, punya mentalnya seperti mental anak-anak. Dan ada kata-kata menarik dari dia. Dia bilang, orang yang terbuat dari emas tidak butuh lagi perhiasan.
keren banget kan. Sama kayak orang yang udah punya kelasnya, dia gak perlu barang-barang begituan lagi buat nunjukin kelasnya. Sama kayak orang-orang yang udah berkelas lah, dia gak perlu barang-barang mewah itu lagi. Dia pakai barang murah sekalipun, ya barang murah itu jadi kelihatan berkelas gara-gara dia. Sama ini yang mesti diingat nih. Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya, ya kan? Jadi makin banyak gaya orangnya, pasti makin banyak tekanannya. Tekanannya apa ya itu? Susah nyari validasi. Karena kita gak bisa bikin semua orang suka sama kita. Kita gak sespesial itu lagi. Dan kita gak ada kebutuhan juga kan, gak ada urgensi buat bikin orang-orang suka. Yang penting kita gak merugikan orang lain. Dan terakhir, ketika kita berhasil mencapai kebahagiaan tadi, baik sulit maupun mudah, boleh di-share, silahkan. Barangkali kita sulit mencapainya, lalu pengen share karena bangga kan. Tapi untuk diakui gak perlu. Udah, berbahagia aja udah sulit. Nunjukkan masih gampang lah. Tapi untuk diakui, itu gak guna. Cuma merusak kebahagiaan yang sudah ada. Oke, sampai di sini dulu. Kalau tidak sepakat tidak perlu membenci, kalau tidak setuju tidak perlu mencaci, karena ini cuma opini pribadi, jadi jangan terlalu diambil hati. Bisa benar, bisa salah. Saya Ahmad Dail, sampai jumpa di konten Panderwara selanjutnya. Panderwara, yang penting pandernya aja dulu.